Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Fitrianto di channel Pendidik. Untuk materi kali ini masih terkait dengan mekanisme pasar di bagian yang ketiga terkait dengan keseimbangan pasar. Di video sebelumnya kita sudah membahas apa itu permintaan, hukum permintaan, pergerakan kurva permintaan, kemudian juga fungsi permintaan serta apa itu penawaran, fungsi penawaran, hukum penawaran, pergerakan kurva penawaran, serta fungsi penawaran. Nah, untuk di bagian ketiga dari materi mekanisme pasar, kita akan membahas atau belajar mengenai keseimbangan pasar atau equilibrium price, ya, harga keseimbangan pasar. Nah, keseimbangan pasar sendiri ini dapat didefinisikan keadaan di suatu pasar dapat dikatakan seimbang jika jumlah barang yang ditawarkan oleh si penjual pada harga tertentu ini sama dengan jumlah yang diminta oleh pembeli pada harga tertentu. Nah, untuk menentukan keseimbangan pasar ini untuk menentukan keseimbangan yang terjadi di pasar ini dapat dicari dengan menggunakan tiga metode, yaitu yang pertama dengan angka, kemudian yang ketiga dengan kurva D dan S atau kurva permintaan dan penawaran, dan yang ketiga dengan matematik. Nah, untuk pembahasan kali ini kita lebih ke pembahasan matematik mengenai keseimbangan pasar. Kita lanjut ke slide berikutnya tentang keseimbangan pasar. Nah, supply and demand together. Maksudnya apa sih Pak ini? Penawaran dan permintaan secara bersama-sama, ya, memotong secara bersama-sama. Nah, harga keseimbangan pasar itu terjadi ketika, ya, baik dari kurva permintaan maupun kurva penawaran ini akan memotong di suatu garis, atau membentuk suatu titik, ya. Misalnya kalau di contoh di slide ini, di kurva ini, harga keseimbangan pasar itu terjadi pada harga $3 dengan jumlah permintaan 15 unit. Nah, equilibrium atau keseimbangan, ya, P telah tercapai saat jumlah yang ditawarkan sama dengan jumlah yang diminta. Yang ditawarkan oleh produsen sama dengan jumlah yang diminta oleh si konsumen. Nah, ini yang disebut dengan equilibrium atau keseimbangan. Kemudian, ya, untuk menentukan keseimbangan pasar secara matematik dapat digunakan dengan berbagai rumus, dengan menggunakan rumus, mohon maaf. Seperti di slide sebelumnya, di video sebelumnya, kita sudah belajar mengenai fungsi permintaan dan juga fungsi penawaran. Nah, di fungsi permintaan itu persamaannya dapat ditulis dengan QD sama dengan alpha min BP. Sedangkan untuk fungsi penawaran dapat dituliskan secara matematisnya yaitu QS, atau QS quantity of supply sama dengan minus M plus NP. Nah, untuk menentukan keseimbangan pasar ini terjadi ketika jumlah yang diminta sama dengan jumlah yang ditawarkan. Maka ini dapat ditulis secara matematis, ya, karena ini keseimbangan, ya, sama dengan seimbang. Berarti tidak ada yang jomplang salah satunya. Maka keseimbangan pasar itu dapat ditulis QD sama dengan QS, ya. Fungsi permintaannya nanti berapa, QD sama dengan bla 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 bla, itu juga harus sama dengan fungsi penawarannya. QS-nya sama dengan minus berapa, bla bla bla, ya, ini juga harus sama dengan QD. Nah, contohnya bagaimana Pak? Ya, daripada bingung kita melihat dari persamaan ini, lebih baik kita langsung ke contoh kasusnya. Nah, contoh kasusnya seperti ini. Diketahui fungsi permintaan suatu barang adalah QD, namanya aja fungsi permintaan QD, 50 min 2P, dan fungsi penawaran adalah QS sama dengan minus 20 plus, ya, 5P. Dari ke soal ini, maka diminta untuk mencari keseimbangan harga dan jumlah barang yang diminta maupun yang ditawarkan di pasar. Maka kita tulis satu persatu dulu, ya, tidak usah langsung memasukkan rumus, ya. Kita tulis dulu yang diketahui apa, QD 50 min 2P, kita tulis di sini, 50 min 2P. QS sama dengan minus 20 plus 5P, ya. Maka keseimbangan pasar rumusnya tadi, QD harus sama dengan QS. QD ini adalah 50 min 2P sama dengan min 20 plus 5P.
Nah, kita kelompokkan yang sejenis, maksudnya yang tidak ada embel-embelnya, yang angka-angka, yang ada P-nya atau giginya nanti semisal kalau ada G, ya kita sendirikan. Ya misalnya di sini 50 ya plus 2P. Loh ini kok bisa 2 plus 20 Pak? Ya masih ingat teman-teman ya, harus ingat minus 20 di sini, ini kan di sebelah kanan dari sama dengan. Maka ketika pindah ruas ke kiri, meloncati sama dengan, maka harus menjadi positif. Berarti 50 plus 20P ya, bukan minus 20 ya. Bukan minus 20 melainkan 50 plus 20. Sama dengan 5P-nya ini masih tetap di sini sehingga ditulis positif tetap sama. 5P plus 2P. Nah, kenapa bisa 2P? Nah, harus ingat lagi ya, minus 2P di sini kan di sebelah kiri sama dengan. Pindah ruas ke kanan menjadi positif. Teman-teman tolong jangan sampai lengah masalah kayak gini. Kadang nggak sadar dia tulis tetap sama. Sehingga kita mendapatkan ya 50 plus 20 sama dengan 70, ya 5P plus 2P sama dengan 7P. Yang dicari adalah P, harga keseimbangannya berapa? P sama dengan berarti ya berapa? Ya 70 ya. Kenapa kok 70 mohon maaf, P-nya adalah 10 ya. Karena untuk mencari P adalah 70 dibagi 7 ya sama dengan 10. Jadi keseimbangan pasarnya adalah pada harga Rp10. Misalnya ini harga Rp10. Kemudian ditanya juga, carilah keseimbangan harga. Harganya sudah ketemu P-nya ini. Dan jumlah barang. Jumlah berarti kuantitinya. Kuantiti baik yang permintaan maupun yang ditawarkan. Bagaimana caranya, Pak? Ya kita masukkan rumus satu persatu. Untuk yang jumlah yang diminta berarti kita masukkan fungsi permintaannya. Ya, QD sama dengan 50 min 2P. Ya, P-nya tadi sudah ketemu. Tinggal masukkan saja. QD sama dengan 50 minus 2 dikali 10. 10-nya kan dari harga ini. Kemudian didapat QD sama dengan 50 minus ya karena min 2 kali 10 sama dengan minus 20. Sehingga 50 dikurangi 20 QD-nya adalah 30. Kalau di sini ketemu 30, namanya keseimbangan, ya mesti nanti jumlah barang yang ditawarkan atau QS-nya hasilnya juga harus sama, 30. Kalau harganya berbeda, mesti ada yang salah hitungnya. Nah, di sini untuk membuktikannya, Anda tinggal masukkan fungsi penawarannya di sini. Ya, yang di soal tadi QS sama dengan minus 20 plus 5P. Kita tulis di sini. QS sama dengan minus 20 plus 5 P. Kemudian QS sama dengan minus 20, P-nya tadi sudah ketahuan, ya, plus 5 kali 10, sama ya. QS sama dengan minus 20 plus 50. Minus 20 ditambah 50, ibaratnya sama aja kayak 50 dikurangi 20, ya. Sama dengan QS adalah 30. Mesti hasilnya antara QS dengan QD ini akan sama. Kalau berbeda, mesti ada yang salah dalam menghitungnya, begitu ya. Jadi kalau untuk keseimbangan pasar, ya dicari dulu harga keseimbangannya berapa ya. QD sama dengan QS, dimasukkan fungsi permintaan dan penawarannya. Ketemu P-nya, tinggal dimasukkan ya jumlah barang yang diminta berapa dari fungsi permintaan dan jumlah barang yang ditawarkan berapa kita masukkan di fungsi penawarannya. Hasilnya harus sama baik QD maupun QS. Kemudian untuk kurvanya, Pak. Kurvanya ya kita tinggal buat aja, ya. P ya, garis tegak lurus, Q garis mendatar. Harga keseimbangannya berarti 10, berarti ya cukup 10 saja di sini, seolah-olah kita tulis 10. Kemudian jumlah, baik jumlah yang diminta maupun jumlah yang ditawarkan, ini Q-nya 30, ya. Kita tinggal garis gini aja untuk yang ya 10, kemudian jumlah barang yang diminta maupun yang ditawarkan 30. Kita buat garis permintaannya ya, dari kiri atas ke kanan bawah, ini garis permintaan, kemudian untuk yang garis penawarannya dari kiri bawah ke kanan atas atau sebaliknya dari kanan atas ke kiri bawah. Sehingga kita masukkan fungsi penawarannya di dekat yang garis penawaran ya, GS sama dengan minus 20 plus 5P. Kemudian QD-nya yang di sini dekat garis permintaan atau D, QD sama dengan 50 min 2P. Nah, ini yang disebut dengan keseimbangan
pasar untuk mencari harga keseimbangan pasar dan jumlah keseimbangan pasar baik yang di permintaan maupun yang di penawaran. Saya kira ini video cukup untuk masalah keseimbangan pasar. Untuk masalah soal-soal latihan akan kita bahas di video selanjutnya. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Kita jumpa lagi di video berikutnya dengan topik pembahasan yang berbeda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.